Shalom dan salam damai kepada saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan. Bertemu kembali bersama saya dalam audio santapan firman Tuhan hari ini 9 Januari 2026. Renungan hari ini diambil dari Injil Lukas 5 ayat 12 hingga 16. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berada di sebuah kota. Ada di situ seorang yang penuh kusta. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah si kusta dan memohon, "Tuan, jika Tuhan mahu, Tuhan dapat mentahirkan aku." Maka Yesus menghulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukan hal ini kepada sesiapapun juga. Dan ia berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus semakin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi Yesus mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, salam damai kasih Kristus bagi kita semua. Injil Lukas hari ini membawa kita berhadapan dengan satu peristiwa yang sangat menyentuh hati iman kita. Pertemuan antara Yesus dan seorang yang berpenyakit kusta. Pada zaman Yesus, penyakit kusta bukan sekadar masalah kesehatan. Ia adalah simbol keterpisahan, terpisah daripada keluarga dan masyarakat, dan sering dianggap sebagai tanda kutukan atau dosa. Namun di tengah-tengah penderitaan dan pengasingan itu, orang kusta ini tetap memiliki satu perkara yang tidak mati, yaitu iman. Dia datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, jika Engkau mau, Engkau dapat mentahirkan aku." Ini bukan doa yang memaksa, tetapi doa yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah. Disinilah kita melihat iman sejati. Iman yang percaya bahwa Tuhan berkuasa, walaupun hasilnya diserahkan sepenuhnya kepada kehendak-Nya. Yesus melihat iman dan penderitaannya, melakukan sesuatu yang sangat radikal. Dia menghulurkan tangan dan menyentuhnya. Sentuhan ini melampaui hukum, adat, dan ketakutan manusia. Menurut hukum pada waktu itu, menyentuh orang kusta menjadi seseorang najis. Tetapi bagi Yesus, kasih lebih besar daripada hukum dan belas kasihan lebih tinggi daripada ritual. Dengan berkata, "Aku mau," Yesus menyatakan kehendak Allah sendiri. Allah mau manusia dipulihkan, disembuhkan, dan diselamatkan. Penyembuhan itu berlaku seketika, menunjukkan bahwa kuasa Tuhan mampu mengubah keadaan yang kelihatan mustahil dalam sekelip mata. Namun Injil tidak berhenti di situ. Yesus menyuruh orang itu pergi mempersembahkan diri kepada imam. Ini menunjukkan bahwa penyembuhan bukan sahaja bersifat pribadi, tetapi juga pemulihan hubungan dengan community dan dengan Tuhan. Yesus tidak menolak hukum Taurat, tetapi menyempurnakannya dengan kasih. Menariknya, walaupun Yesus semakin terkenal dan orang ramai datang kepadanya, Injil mencatatkan bahwa Yesus sering mengundurkan diri ke tempat sunyi untuk berdoa. Ini mengajar kita bahwa sumber kekuatan Yesus bukan pujian manusia, tetapi hubungan yang mendalam dengan Bapa. Tanpa doa, pelayanan menjadi kosong. Tanpa keheningan, kuasa rohani menjadi lemah. Maka untuk kehidupan kita hari ini, saudara dan saudari, kita mungkin tidak menderita kusta secara fisikal, tetapi ramai di antara kita
membawa kusta rohani, luka batin, rasa bersalah, kegagalan, dosa, ketakutan, dan tidak layak di hadapan Tuhan. Injil hari ini memberi harapan bahwa Yesus tidak takut menyentuh luka-luka kita. Lebih daripada itu, Injil hari ini menginginkan kita untuk bertanya, adakah kita berani mendekati mereka yang terluka? Atau adakah kita memilih untuk menjaga jarak demi keselesaan diri? Sebagai murid Yesus, kita dipanggil bukan hanya untuk berdoa dan percaya, tetapi juga menjadi tangan Yesus yang menyentuh, mengangkat dan memulihkan sesama. Saudara dan saudari yang dikasihi, Yesus masih berkata kepada setiap kita hari ini, "Aku mau." Dia mau kita disembuhkan, dipulihkan, dan diutus untuk menyembuhkan orang lain. Marilah kita datang kepadanya dengan iman dan rendah hati. Marilah kita membiarkan diri kita disentuh oleh kasih-Nya. Dan marilah kita hidup sebagai saksi belas kasihan Allah di dunia ini. Dan semoga kita dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.